Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pernahkah Anda merasa hidup ini terasa sempit karena dosa-dosa yang kita lakukan? Atau kita merasa karena dosa yang menggunung tinggi menyebabkan kita merasa tidak pantas dekat kepada Sang Khalik? Sahabat Kisah TV, sebenarnya ini masalah yang mudah untuk mencari solusi. Semua orang dengan alasannya masing-masing berhak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan diterima di sisi Allah manakala ia mau mendekat dan bertaubat atas kesalahan pada masa lampau. Semoga setelah kita bertobat, Allah ganti dosa kita menjadi segunung pahala. Amin. Kali ini Mimin akan memaparkan satu kisah dalam hadis tentang taubatnya pembunuh 100 orang. Simak sampai habis ya sob. Kemudian jangan lupa tulis di kolom komentar jika Anda merasa terinspirasi dari kisah ini. Jangan lupa juga deh subscribe dulu channel Kisah TV agar Mimin semangat buat konten manfaat lainnya sob. Selamat menyimak. Kisah taubatnya pembunuh 99 jiwa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bercerita, dahulu pernah ada seorang sebelum kalian yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia mencari orang yang paling alim di muka bumi ini, lantas dirinya ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Ia pun mendatanginya. Lalu ia menceritakan kepadanya bahwasanya dirinya pernah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Maka rahib tersebut spontan menjawab, tidak ada taubat bagimu. Lalu rahib tersebut pun dibunuhnya sekalian sehingga genap menjadi 100 jiwa yang telah ia bunuh. Kemudian laki-laki ini mencari seorang lain yang paling banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang alim yang mempunyai ilmu yang banyak. Kepada orang alim tersebut laki-laki ini berkata, saya telah membunuh 100 orang dan apakah tobat saya akan diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, tidak ada penghalang antara tobatmu dan dirimu. Pergilah ke daerah ini karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali lagi ke daerahmu karena daerahmu itu termasuk lingkungan yang buruk. Maka berangkatlah laki-laki itu ke daerah yang telah ditunjukkan tersebut. Di tengah perjalanan menuju ke sana, laki-laki ini meninggal dunia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berbantah-bantahan. Malaikat rahmat berkata, orang laki-laki ini telah berniat pergi ke suatu wilayah untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Sedangkan malaikat azab membantah, tetapi bukankah ia belum berbuat baik sama sekali? Akhirnya datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat yang sedang berbantah-bantahan itu. Maka keduanya meminta keputusan kepada malaikat yang berwujud manusia itu dengan cara yang terbaik. Malaikat tersebut mengatakan, ukurlah jarak antara kedua negeri tersebut, mana jarak keduanya yang paling dekat dengannya, maka itulah untuknya. Maka para malaikat tersebut mengukur dan mendapati bahwasanya dirinya sudah dekat dengan negeri yang menjadi tujuannya, sehingga ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.